Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Semoga anak-anak tetap selalu sehat walafiat. Terima kasih kepada anak yang sudah like, subscribe, dan share kepada teman-teman. Semoga menjadi amal ibadah anak-anak. Kali ini Pak Guru akan membahas PTS kelas 3 yang sudah anak-anak kerjakan kemarin. Alangkah baiknya sebelum kita mulai membaca basmalah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. KD 3.5. Nomor 1. Ikhlas adalah mengerjakan suatu pekerjaan semata-mata mengharap A. Bantuan, B. Imbalan, C. Ridho Allah. Yang betul yang mana? Yang betul adalah yang C. Ridho Allah, ya, karena pengertian ikhlas adalah mengerjakan sesuatu semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2. Orang yang berbuat ikhlas tidak mengharapkan jelas imbalan, ya. Kalau orang ikhlas itu pasti tidak mengharapkan imbalan atau pujian. Nomor 3. Orang yang berbuat ikhlas disebut A. Syirik, B. Mukhlis, C. Musyrik. Jelas jawabannya apa? Yang B. Mukhlis. Jadi kalau ada temanmu yang namanya mukhlis adalah orang yang berbuat ikhlas. Ya, kalau syirik itu sifat menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Kalau musyrik, orang yang melakukan perbuatan syirik. Jelas ya. Nomor 4. Orang yang ikhlas beramal ibarat tangan kiri tidak tahu dan Dannya apa? A. Tangan kanan memberi, kita simpan dulu. B. Tangan kanan menerima, kita simpan dulu. C. Tangan kanan untuk makan. Jelas tangan kanan untuk makan. Yang mana? Yang betul yang mana? Yang A. Ketika tangan kiri tidak tahu, berarti tangan kanan memberi. Ibaratnya seperti itu. Nomor 5. Salah satu manfaat ikhlas kecuali A. Disayang Allah, B. Hidup tenang, C. Dijauhi teman. Jelas C ya, dijauhi teman. Nomor 6. Salah satu ciri orang yang berbuat ikhlas yaitu A. Mengharap imbalan, bukan. B. Selalu terpaksa, juga bukan. C. Tidak ingin dipuji, yang betul yang C. Kalau ikhlas itu ya tidak ingin dipuji atau mengharapkan imbalan. Nomor 7. Ikhlas diibaratkan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, seperti soal nomor 4. Nomor 8. Ingin dipuji orang lain dalam beramal soleh disebut A. Rendah hati, bukan ya. B. Foya-foya, juga bukan. C. Riya, betul. Kalau kita beribadah, beramal, ingin dipuji, nah itu hati-hati, itu adalah perbuatan riya. Nomor 9. Allah Subhanahu wa taala melarang meminta pertolongan kepada selain Allah tentunya. Karena kalau kita minta pertolongan selain kepada Allah, itu berarti kita sudah melakukan perbuatan syirik. Kita pergi ke dukun, itu nggak boleh, ya. Itu namanya perbuatan syirik, dan orang yang melakukan perbuatan syirik dinamakan musyrik. 10. Memohon pertolongan kepada selain Allah disebut, nah sudah ini jawabannya apa? Syirik. 11. Orang yang tidak pernah memohon pertolongan kepada Allah termasuk sikap, berarti orang tersebut memiliki sikap apa? A. Durhaka, bukan. B. Sombong, jelas. C. Bohong, bukan. Karena orang yang tidak pernah berdoa, orang yang tidak pernah meminta pertolongan kepada Allah, sama Allah dianggap sombong. Hati-hati, makanya banyak-banyaklah berdoa, ya. Nomor 12. Memohon pertolongan kepada Allah dengan cara Bagaimana mohon pertolongan Allah? Dengan cara berdoa. Mudah ya anak-anak minta pertolongan sama Allah? Mudah. Tapi harus dengan hati yang ikhlas, harus hati yang lurus, hati yang percaya bahwa Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita. Nomor 13. Ketika kita mendapat kesulitan atau musibah, yang kita lakukan adalah A. Berdoa kepada Allah, B. Menangis, C. Putus asa. Itu yang mana? Yang A. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. KD 3.1. Nomor 14. Al-Kausar artinya nikmat yang banyak, yang betul yang C. Karena arti dari Al-Kausar adalah nikmat yang banyak. Nomor 15. Nama Al-Kausar diambil dari ayat Inna a'toina kal kautsar. Berarti yang mana? Yang pertama, jelas.
Nomor 16, surat Al-Kautsar turun di kota dinamakan surat Al-Makkiyah. Berarti surat yang turun di kota Mekah. 17, dalam Al-Quran surat Al-Kautsar menempati urutan surat yang ke 108. Kalau anak bingung, diingat Al-Kautsar 108. Nomor 18, surat Al-Kautsar terdiri dari titik ayat. Coba kita hitung berapa ya. Inna a'toina kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berapa? 3. Pinter anak-anak, pasti betul jawaban ini. Nomor 19, lafal di bawah adalah surat Al-Kautsar ayat Inna a'toina kal kautsar. Ayat berapa? Pertama atau ke-1. Nomor 20, ayat di bawah adalah bunyi surat Al-Kautsar yang ke fasholli lirabbika wanhar. Yang mana? Yang 2. Pinter anak-anak ini. 21, dalam surat Al-Kautsar terkandung perintah untuk mendirikan sholat dan ada di ayat kedua, yaitu perintah sholat dan berkurban yang betul. Nomor 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kepada orang yang A. sombong, B. kufur, C. bersyukur. Jelas yang bersyukur, semakin banyak bersyukur semakin Allah tambah nikmatnya. 23, orang yang membenci Nabi Muhammad SAW akan titik-titik dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya betul Pak? Terputus di surat Al-Kautsar yang terakhir. Inna syani'aka huwal abtar, yang terputus. 24, di bawah ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali nikmat A. kesehatan, bukan. Itu masuk nikmatnya, yang dicari adalah yang kecuali. Kemiskinan, jelas. Kepandaian, ini termasuk nikmat. Berarti yang betul adalah yang B. 24 jawabannya B. 25, tuntunan ibadah kurban pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Pak tahu anak-anak ceritanya bagaimana? Nabi Ibrahim mau nyembelih Nabi Ismail. Ketika mau disembelih, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan apa? Biri-biri atau domba. D3.4, nomor 26, Asmaul Husna berjumlah 99. 27, Asmaul Husna adalah nama-nama kesempurnaan milik jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang kalau ini. 28, Al-Alim artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Kalau Allah Maha Pemberi itu Al-Wahhab, Allah Maha Mendengar yaitu As-Sami. 29, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, jelas. Jawabannya langit dan bumi, semuanya pokoknya. Ya. Nomor 30, pengetahuan yang dimiliki manusia sangatlah jelas, luas, bukan, terbatas, jelas terbatas. 31, As-Sami artinya sudah di atas, dijelaskan di atas tadi apa? Maha mendengar. 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Maka kita tidak boleh titik-titik apa? Menjelek-jelekkan teman. Betul ini, kan mendengar Allah. Maka sambil berdiri bukan, maka sambil bicara juga bukan. Yang betul yang A. Nomor 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui amal perbuatan kita sekecil apapun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat, ingat, mengetahui, Al-Alim. Kalau As-Sami, Maha mendengar. Kalau Al-Wahhab, Maha memberi. 34, kita yakin bahwa Allah bersifat As-Sami, Maha mendengar. Sehingga kita harus A. berkata kasar, bukan. B. menjelek-menjelekkan teman, juga bukan. C. berkata jujur dan santun, jelas C jawabannya ya anak-anak. 35, ketika orang lain sedang berbicara sebaiknya kita mendengarkan. Ini adalah adab ketika kita berbicara kepada orang lain. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan PTS kelas 3. Semoga dapat menambah ilmu anak-anak. Dan jangan lupa anak-anak nanti menuliskan jawaban di kolom komentar atau pertanyaan Pak Guru tunggu. Terima kasih.
Tak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.